Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan apa membuat atau menyampaikan bagaimana cara mengupdate data tugas akhir. Yang pertama, kita masuk di SIM akademik, kemudian kita pilih role, ya. Kemudian setelah itu kita masuk di modul menu perkuliahan, kemudian tugas akhir. Jadi data tugas akhir sejatinya tidak lagi diinput, ya. Artinya cukup kita setujui data proposal, misalnya eh, mahasiswa ini kita klik setujui, ya. Setelah ujian proposal kita klik setujui, artinya mahasiswa tersebut secara otomatis akan pindah ke tugas akhir, ya. Jadi sejatinya mahasiswa itu tidak menginput seperti ini, menginput baru, ya. Walaupun sebenarnya kita sudah siapkan fitur juga untuk bisa menambahkan atau menginput baru, begitu juga di mahasiswa. Nah, kawan-kawan sekalian, tampilannya seperti ini untuk tugas akhir. Nah, tinggal kita pilih periode mana yang kita mau lacak, mau kita update. Nah, misalnya yang belum memiliki dosen penguji, ya, memiliki penguji. Nah, tampilannya seperti ini. Ini sudah ada pembimbingnya di sini tertera di bawah, belum memiliki pembimbing penguji. Nah, untuk menambahkan dosen penguji, ketika mahasiswa itu akan mengikuti atau akan melaksanakan ujian, ya. Jadi tinggal kita klik aksi detail, ya. Kemudian eh, dipastikan ini, ya, status mahasiswa ini bukan status bimbingan, ya. Kita bisa mengedit, ya. Jadi untuk ujian mahasiswa itu dipastikan modul atau menunya di sini adalah menu ujian, ya. Pilih menu ujian skripsi, kemudian kita cek tanggal pengajuannya, ya. Ya, seharusnya eh, apa eh, SK tanggal mulainya ini harus disesuaikan dengan eh, tanggal pengajuannya, ya. Jadi jangan tanggal 30/1. Nah, begitu juga dengan tanggal selesainya, ya, harus lebih besar baik bulannya ataupun tahunnya dibanding dengan tanggal mulainya. Kemudian nanti kita pilih, ya, kita pilih tahun selesainya. Sekiranya ini contoh, ya. Kalau misalnya selesai 2021, maka kita selanjutnya klik simpan. Nah, setelah disimpan, maka kemudian kita cek di syarat ujian. Jadi yang mengupload syarat ujian ini adalah mahasiswa. Kita klik centang baru simpan. Ya, kita pastikan dulu apakah eh, apa SK pembimbingnya ini sudah benar atau bagaimana, ya. SK persetujuan pembimbing, SK pembimbing, dan SK tim penguji. Nah, setelah dianggap benar, maka kita klik validasi baru simpan. Nah, ya, saya contohkan, ya, seperti ini. Kemudian kita masuk ke jadwal ujian. Nah, ini akan muncul detail tugas akhir. Artinya bahwa di tugas akhir ini, ya, yang tadinya bimbingan skripsi ini harus diupdate menjadi ujian skripsi, ya. Simpan, kemudian klik yes, ya. Kemudian tahun mulainya harus minimal sama dengan tahun pengajuan, minimal sama dengan tahun mulai, atau boleh bulan pengajuan itu lebih kecil dibanding tanggal mulainya. Kemudian klik simpan, ya. Nah, ini Desember, kemudian di sini, ya, sudah berubah. Nah, setelah itu kita ke jadwal perkuliahan. Nah, kemudian kita bisa menambahkan jadwal ujiannya, maksud saya, ya, jadwal ujian, ya.
Kita bisa mulai kapan, tanggal berapa, kemudian siapa pengujinya. Tinggal kita misalnya klik ya, siapa pengujinya, misalnya ya. Nah, itu akan muncul. Ya, dipastikan orang yang dituju itu adalah sesuai dengan yang ada di dalam SK. Nah, setelah itu kawan-kawan sekalian klik simpan ya. Nanti kemudian di sini nilai tugas akhir bisa kita edit ya, bisa kita tambahkan ya nilai tugas akhir ya nanti diinput oleh penanggung jawab mata kuliah atau ya ditambahkan nilai di sini. Baru setelah itu kunci nilai. Jadi ya, dikunci nilai. Sekira itu setelah itu maka kemudian mahasiswa itu akan terupdate ya. Kemudian mahasiswa itu akan terupdate dari apa yang sebelumnya bimbingan skripsi kemudian menjadi ujian skripsi. Jadi harus dipastikan setelah ujian skripsi. Ya, sekira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.